3, 2, 1. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang. Perkenalkan Pak. Ya, halo semuanya. Saya Michael, biasa dipanggil dengan nama Andre Mike. Saya pemilik dari Top Durian Andre Mike. Ya, pertama-tama saya berterima kasih puji Tuhan sama Tuhan atas apa yang diberikan sampai detik ini. Saya bersyukur sama Tuhan, sama tim kerja saya, sama teman-teman terus yang mensupport saya. Pertama-tama saya cuma mau cerita sedikit tentang pengalaman bisnis saya. Saya bermula dari jualan es. Sebelum jualan es, saya ngikut orang dulu, jualan martabak, jualan roti bakar, jualan nasi rawon, dan sore saya baru kuliah. Jadi sebenarnya nggak ada dulu yang namanya Top Durian, nggak ada yang dulu yang namanya bisnis sendiri, ya modal dari mana gitu kan. Jadi awal ceritanya saya memutuskan pengen jadi pengusaha dari dulu. Akhirnya tapi gimana caranya gitu kan. Setelah itu saya sadar juga bahwa orang tua saya janda dan gak punya bapak lagi. Ya saya berpikir gimana caranya supaya saya ada modal. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut jualan martabak lah gitu. Jadi setelah sore saya jualan martabak, paginya saya kuliah. Kalau ya digaji saat itu cuma 600.000 lah satu bulan, ya di 2009 lah, 2010. Akhirnya saya coba lagi, saya nggak puas, saya pikir waktu saya masih banyak. Akhirnya saya jualan roti pisang bakar, dan itu kita tahu sama-sama itu sampai jam 2 pagi. Jadi saya pagi kuliah, lanjut saya jualan martabak sampai jam 11 malam, dan baru jualan roti pisang bakar sampai jam 2 subuh. Setelah itu saya pulang, terus berlangsung itu sampai 3-4 tahun. Jadi banyak pengalaman, banyak pelajaran penting yang saya dapat dari pemilik-pemilik usaha. Ya disitulah saya punya modal sedikit-sedikit, mulailah saya bisnis mandiri. Nah pertanyaannya sebenarnya bisnis apa nih Pak gitu ya. Pertama-tama saya jualan, saat itu saya udah menemukan produk yang lagi in di Pontianak, itu namanya cappuccino cincau. Nah, dulu di Bekasi belum ada sama sekali. Akhirnya saya bawalah menu itu ke Bekasi. Saya yakin ini minuman bisa jadi meledak gitu dan banyak orang suka gitu. Akhirnya saya bawa, saya bikin dengan modifikasi sedikit. Akhirnya cappuccino yang kita tahu kan pakai cincau doang. Akhirnya saya modifikasi pakai kacang hijau saat itu, pakai ketan hitam, pakai nata de coco, dan itu di luar ekspektasi saya. Ternyata meledak lah. Dan saat itu ya saya cuma pakai meja kecil, ya pendek lah seginilah gitu, mejanya kecil, di situ ada blender, dan saya nggak minder saat itu. Teman-teman saya gerobaknya besar-besar gitu ya. Ya tapi ya memang keuangan saya cukupnya itu gitu kan. Akhirnya saya mulai jualan, saat itu harganya Rp5.000 lah. Akhirnya selang 2 tahun saya jualan, ternyata menu itu meledak akhirnya di Jakarta, Jabodetabek lah. Dan saya udah memprediksi itu dari awal. Akhirnya
semakin banyak kompetitor, modal saya juga nggak ada. Akhirnya saya tutup lah bisnis itu. Next saya lanjut ke bisnis nasi rawon gitu. Jadi saya pagi-pagi pergi ke pasar Kranji, itu beli kluwek namanya, itu yang untuk ngitemin kuah lah. Jadi saya jam 3 subuh di situ saya bergaul sama pedagang ayam, pedagang tahu, itu yang jualannya subuh. Akhirnya saya pilih kluwek mana yang bagus, karena kalau kluwek agak muda sedikit dia cenderung pahit gitu. Dari situ saya jualan paginya jam 3 subuh, habis itu saya masak, lanjut saya jualan sampai sore. Ya kita semua berharap jualan itu laris gitu, tapi kenyataan di lapangan selalu berbeda. Ya karena saya nggak tahu dan saya nggak ada yang ngajarin gitu gimana cara bisnis yang benar, gimana langkah-langkahnya, gitu, pemasaran yang bagus gimana gitu kan. Akhirnya saya jualan satu hari saya cuma dapat 1 porsi, 2 porsi, sedangkan saya harus makan, utang ke warung teteh lah itu namanya, ada warung Sunda, beli kopi. Ya saya berpikir gitu, kalau saya minta ke orang tua ya bagaimana, sedangkan saya tahu orang tua saya udah nggak kerja lagi, udah pensiun. Jadi tapi mimpi saya terlalu tinggi mungkin saat itu. Saya berpikir, tapi saya yakin gitu suatu saat saya akan jadi pengusaha. Ya, terus berlangsung begitu sampai pada akhirnya ya tutup. Ya, tutup. Waktu banyak terbuang, akhirnya tutup lagi. Bikin lagi bisnis, tutup lagi. Akhirnya saya habis modal, saya nggak punya lagi modal, saya ikut lagi jualan sama orang. Lagi sama orang, ya saya hanya digaji 500 sampai 600 ribu. Kerja saya harus cuci piring sampai kaki saya saat itu kutu air gitu ya. Kalau diceritain ya memang itulah ya kan, kenyataan hidup yang saya alamin gitu. Tapi saya tetap semangat gitu. Pokoknya saya yakin saya harus jadi pengusaha. Lambat laun saya berjalan begitu, akhirnya saya berpikir apakah mimpi saya terlalu tinggi ya tapi kenyataannya nggak berubah-berubah, laris lah paling tidak enggak juga. Akhirnya saya diem lah di satu warung itu, ternyata saya lihat lah di situ ada pedagang durian seberang jalan. Di situ ada pedagang es yang mau beli durian, es durian. Saya lihatlah dari tukang durian itu ngeluarin 1 karung durian. Akhirnya dia bawalah tukang es ini pergi. Saya panggil tukang es itu, Pak, itu durian buat apa? Buat dibikin es durian. Karena saya tahu harga es krimnya itu cuma 5.000, sedangkan kita tahu durian 50.000. 10 kali lipat gitu ya. Bagaimana tukang es itu bisa untung ya? Ternyata ada durian yang udah pecah-pecah, yang itu udah nggak bisa dipakai lagi gitu, terlalu mateng lah gitu. Itu nggak laku, orang nggak mau kalau udah pecah gitu. Akhirnya dipakailah buat es krim durian. Bukan durian itu jelek, tapi durian itu bagus, saking bagusnya pecah gitu kan. Dibuatlah es krim durian. Nah, di situ saya berpikir di sini ada peluang. Sedangkan saya orang Medan, kenapa saya nggak bisa bikin durian yang udah dikemas, daging durian udah dikemas? Sedangkan saya tahu, saya orang Medan dan kita juga tahu durian itu dari Medan yang bagus. Nah, akhirnya saya pergilah ke Medan, pinjam duit orang tua. Disitulah saya lihat durian di petani-petani. Akhirnya mulailah saya berunding sama petani untuk membuat daging durian yang kita tahu sekarang yang banyak di pasaran. Itu pertama-tama daging durian itu dikemasnya kayak pakai plastik gula yang kiloan, jadi dia bulat aja. Nah disitulah saya coba menu itu saya pasarkan lewat teman ke teman. Akhirnya kok laku.
Bahkan teman saya nawarin untuk gak usah saya nganter ke sana, dia aja yang ngambil ke sini. Terus berlangsung itu dan kok laku. Nah, dan ternyata saat itu juga udah mulai yang namanya internet marketing, digital marketing, ya, pemasaran melalui media sosial kayak Facebook, Instagram. Ya, disitulah akhirnya saya mulai coba memasarkan daging durian saya. Pada akhirnya permintaan saya terlalu banyak, begitu banyak. Saya bersyukur sama Tuhan. Akhirnya saya mulai ada untung sedikit, saya mulai beli freezer. Saya mulai merambah lah, beli lagi freezer, beli lagi, sampai pada akhirnya saya mulailah terpikir bahwa kok orang bisa ngolah duriannya itu untuk kulinernya, kenapa saya nggak bisa diolah. Akhirnya saya mulai olah lah, mulai saya bikin milkshake durian, durian cup, es krim durian, dan banyak varian lainnya. Pada akhirnya disitulah saya mulai banyak dikenal orang, disitulah saya baru tahu cara memasarkan yang baik gimana gitu. Pada akhirnya ya sempat down, tapi saya yakin suatu saat saya akan jadi besar gitu. Nah, sebenarnya sih ini berdasarkan pengalaman pribadi sih. Jadi sebenarnya nama saya itu Michael Tambunan. Nah, kenapa namanya Top Durian Andre Mike gitu ya? Nah, jadi sebenarnya nggak disengaja gitu. Jadi ceritanya saya pas di tempat durian itu, saya akhirnya kenal lah sama pedagang durian di lapak itu, yang punya lapak itu. Nah, sekali saya datang, 2 kali saya datang, mulai kerjasama, dan bapak itu selalu manggil saya dengan nama Dre gitu. Dan dia nggak tahu nama saya Mike gitu. Jadi dia selalu manggil Dre gitu. Dan selalu saya bukan hanya bisnis, tapi saya belajar, diajarin gimana sih cara ngelobi orang, gimana sih cara marketing yang benar gitu ya. Akhirnya dia panggil saya dengan nama Andre. Menurut saya dia tuh sosok yang yang saya harapkan lah gitu ya, karena saya benar-benar nggak ngerti. Dia sangat menginspirasi saya lah gitu. Jadi banyak hal yang saya dulunya nggak pernah tahu, ternyata dikasih tahu gimana cara memasarkan. Nah, itulah jadi sampai sekarang saya masih hubungan baik dengan beliau dan anak-anaknya gitu. Nah, nama Andre Mike itu tercetus saya ambil dari nama dia Andre, Mike-nya nama saya gitu. Bahwa Mike itu Michael gitu. Jadi nama Top Durian itu kenapa top gitu ya? Jadi saya punya adik, namanya Benny Top Hot. Saya share apa ya namanya yang bagus ya. Akhirnya mama saya bilang, udahlah ambil dari nama Benny Top Hot gitu, supaya top lah durian ini. Akhirnya saya ambil namanya Top Durian gitu. Jadi simple aja, tapi harapan saya durian saya benar-benar ngetop gitu ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya jadilah namanya Top Durian Andre Mike gitu. Kalau dari saya, harapan saya pertama-tama saya nggak muluk-muluk ya mas gitu. Harapan saya bukan hanya saya yang sukses menurut sebagian orang, tapi saya masih jauh dari kata sukses lah gitu. Harapan saya sih bukan hanya saya yang menciptakan ya bukan hanya saya yang merasakan lah, tapi saya berharap anak buah saya, karyawan saya, semuanya bisa sukses dalam hidupnya, dalam keluarganya, karena ukuran sukses menurut orang berbeda-beda ya mas. Cuma kalau ukuran saya, bagaimana supaya saya bisa menjadi manfaat buat banyak orang, dan bukan hanya saya yang mencicipi, tapi mereka juga harus jadi manfaat buat banyak orang gitu sih kalau dari saya.
kalau pertanyaannya seperti itu ya saya cuma bisa bilang tetap semangat ya, selalu saya bilang tetap semangat. Sedih wajar, namanya orang hidup, selalu ada sedih, ada galau, ada baper ya dibilang orang, tapi ya kita jangan lama-lama sedihnya gitu ya. Jadi down wajar setiap orang, tapi harus punya semangat tinggi dan pastinya harus punya mimpi. Ya tanpa mimpi kita nggak tahu tujuan hidup kita mau kemana gitu. Makanya selalu saya bilang hidup jangan hanya sekedar hidup, bahwa binatang pun hidup gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa semangat ya, kita gali terus, kita belajar terus, baca terus gimana caranya supaya diri kita semangat. Kalau kita coba bisnis gagal itu biasa gitu ya, ya coba lagi, nggak bisa di sini ya kita cari bidang yang lain. Yang penting jangan sampai jangan sampai kita lemah gitu. Kita harus punya semangat gitu ya. Kuncinya semangat, jangan pantang menyerah, terus berdoa. Itulah yang selalu saya motivasi buat tim kerja saya gitu. Bahkan saya selalu bilang ya hidup harus di-upgrade gitu ya. Kalau zamannya kayak gini ya kita harus ikut begini. Jangan kita tetap dengan pendidikan kita gini aja terus, caranya gini aja terus, metodenya gini terus ya. Itu nggak akan berkembang menurut saya. Jadi terus kita gali informasi, gali pengetahuan, kan udah banyak, apalagi zaman sekarang saatnya yang paling cocok gitu ya. Kita mau nyari apa udah tinggal YouTube, kita mau nyari ini udah tinggal di internet gitu. Jadi itu udah gampang banget gitu ya, udah banyak pembelajaran. Nggak kayak saya dulu, saya belum punya handphone, saya cuma punya handphone Samsung yang radio doang gitu ya. Saya gimana saya mau belajar gitu saya. Jadi harapan saya juga bisa, kenapa mereka nggak bisa gitu, yang mereka udah punya handphone, gadget bagus gitu, kenapa disia-siakan gitu. Yang kata-kata paling saya ingat sampai sekarang itu ada satu gitu ya, lose your dreams and you might lose your mind gitu. Jadi memang betul gitu, ketika kita kehilangan mimpi kita juga sudah kehilangan akal sehat kita gitu. Jadi buat anak-anak muda terus bermimpi, jangan patah semangat ya, terus berdoa. Mimpi tanpa doa juga nggak bisa gitu ya, doa juga tanpa kerja action nggak bisa juga gitu. Jadi harus balance gitu. Dan kalau ada sedikit rezeki jangan lupa beramal sama orang-orang yang membutuhkan, karena mereka juga nggak pengen hidupnya begitu gitu. Jadi kita yang bisa dikasih kesempatan dari Tuhan ya kita bisa berbagilah sedikit-sedikit, nggak pun banyak, tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat mereka, buat keluarganya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Main. Ya, sama-sama.